tanggal berapa nih proses pembakaran. Oh, janjian sama tugas yang bawa gini jenazahnya ya. Berarti di detik itu juga meninggal, dibungkus, langsung didiemin di kamar jenazah, tinggal nunggu waktu aja. Ih. Halo guys, balik lagi di segmen kita kali ini di 8 Pilar Jaya. Nah, segmen kita kali ini nih ada tradisi Nusantara yang sebelumnya dapat diomongin sama host kita, de Kakak Gusti. Balik lagi dengan bintang tamu kita pada kali ini. Ayo perkenalan diri. Hai guys, aku Devi. Hai Udah ada di guys. segmen sebelumnya juga. Aku Gusti, aku jadi host dulu, sekarang aku jadi tamu. Oke. Sebelumnya kita dapat nanyain ke Kakak Depi dan Kakak Bunga, aku sendiri, mengenai tradisi pengabenan yang ada di Kaste Jabe. Wow. Kaste Jabe ya guys ya. Gitu. Sekarang kita nanyain nih soal Kakak Gusti dulu deh. Gimana sih prosesi pengabenan yang ada di Gusti itu sendiri? Bisa dibantu jelaskan? Oke, dari awal banget ya. Dari awal kayak gini ya. Kalau Kak Gusti kan biasanya kalau untuk pengabenan itu kan langsung dibakar ya, langsung dikremasi lah ya, Iya, nggak perlu dikubur lagi ya. Iya. Kayak Ada sih gitu. dikubur, cuma di aku enggak. Coba dibantu jelaskan. Ya, dari awalnya itu dibakar. Habis dibakar ya sama kayak cerita Kak DP kemarin ya. Itu diulik-ulik kayak gitu tuh sama sih, hampir sama. Cuma di pas pembakaran itu tuh emang diwajibkan untuk yang meninggal tuh atau orang yang meninggal tuh harus dipanggil. Diwajibkan banget. Berarti itu sebelum dibakar kah Sebelum atau ngabennya lebih tepatnya. sebelum ngaben apa sebelum dibakarnya? Sebelum ngaben dan pas dibakar. Karena pas ngaben tuh sebelum ngaben tuh emang dibakar kan? Iya. Mayatnya emang dibakar. Berarti sesudah dibakar sebelum ngaben gitulah ya. Iya, ya itu wajib dipanggil sebelum ke pantai lah. Bawa abunya tuh ya ke sana tuh harus dipanggil dan ditanya apa aja yang perlu dan apa aja yang enggak waktu ngaben nanti itu. Nah, pas ngabennya tuh ya gitu, apa namanya, mungkin coba entah itu bajunya. Oh, berarti yang itu pas namanya. apa yang perlu itu kayak apa sih yang mau dilakuin dia, kayak ibuku sebelumnya kan dia butuh pisau buat menjahitan di sana, kayak gitu iya, kan ya. kayak gitu Kayak ya. bekal-bekal dia di sana lah ya. Kayak Bukan berupa uang kan, cuma barang-barang aja kan ya. Oh, oke. Kayak nenekku kemarin kan meninggal pas corona ya. Pas corona itu tuh emang kita tuh di keluarga ngerasa aduh ini upacara nggak lengkap nih karena emang nggak dimandiin mayatnya sama sekali karena corona, dibilang corona. Makanya kita perlu banget nih. Berarti yang minta itu emang dari keluarga kah Iya, atau karena neneknya yang dorong buat tradisi gininya? keluarga sih lebih tepatnya. tradisi keluarga. Iya, biar nanti reinkarnasi nggak ada halangan lagi. Biar langsung lah ya, biar nggak ada Banten yang nggak lengkap biasanya kayak gitu yang kayak dibanding. gitu. Apalagi kan zaman sekarang udah lahir ternyata di kehidupan sebelumnya dia ada aja gitu loh yang belum dibayar kayak gitu tuh, biar nggak kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal corona nih. Waduh, Tiba-tiba banget corona guys. Ngomong soal corona, mumpung ada topiknya ya guys. Gimana sih itu gimana sih awal mulanya kok tiba-tiba bisa di info kalau itu corona, terus kalau corona kan prosesinya pasti kita nggak boleh nyentuh, nggak boleh ngapa-ngapain kan. Kayak yang tadi Kak Gusti bilang nggak boleh dimandiin atau gimana gitu, gimana sih? iya. Jadi kepo aku. Pas meninggal tuh emang langsung dibungkus Langsung benar-benar Kayak nggak pakai dimandiin. tahu kan tas jenazah. Tahu? Iya, langsung dibeli begitu. Enggak, maksudnya tuh sebelumnya tuh emang Nggak dimandiin. enggak, maksudnya dibilang tuh oh ini corona nih gitu. Iya. Atau sebelumnya Pas ada sakit punya tuh. penyakit lain gitu. Pas sakit tuh sebenarnya nenekku udah lama sakit batuk tuh ya. Di zaman-zaman hektik-hektiknya corona ya dibilanglah corona, padahal itu aja penyakit tua gitu loh, orang tua batuk. Terus tuh pas udah masuk di ruang isolasi, tapi keluarganya nggak diisolasi, itu yang nggak habis pikir aku dulu karena mungkin ada siasat, nggak tahu ya. Ya. Itu udah dimasukin, katanya diproses biar sembuh, ternyata nggak overdosis kak. Nenekku tuh overdosis, meninggal karena overdosis. Kebanyakan obat berarti ya. Iya,
masa iya paracetamol banyak gitu disuntik di infusnya, gimana nggak mati, meninggal kan, meninggal. Pas meninggal emang sama sekali nggak boleh ada yang lihat. Berarti pas posisi di apa namanya? Aku takutnya itu ketuker, ya, karena kita nggak boleh sama sekali ngelihat jenazahnya. Berarti di bed pasien yang udah kan kita berarti cuma dapat ngeliat di lewat pintu aja berarti kan? Ya, lewat pintu yang di luar tuh kan? Gini aja, meninggal nih. Kita bilang ke dokter udah meninggal gini. Dokternya langsung keluar. Di situ tuh ada 3 loh yang meninggal barengan. 3 meninggal barengan. Udah kita nggak tahu yang mana gitu loh. Kita ngeliat di jendela pun nggak bisa karena ditutupi sama korden-korden kayak itu. Nah itu tuh emang dibungkus pakai lapisan pertama tuh selimut. Selimut lapisan pertama, kedua plastik, ketiganya baru kantong jenazah. Oh berarti Tapi nggak ada boleh diambil. lapisannya. Kan kita ada tradisi di rumah juga kan, prosesnya bebantenan gitu kan. Kita siapin di rumah, nggak ada jenazahnya. Biasanya kan ada jenazah ya kalau kita nyiapin gitu ya. Ini nggak ada jenazahnya. Jenazahnya masih di rumah sakit. Berarti yang pas di apa namanya di tradisi yang Bantennya lengkap itu langsung di detik itu juga, tapi emang nggak ada jenazahnya kayak gitu. Nggak ada jenazahnya. Tapi dikuburnya di mana Kita jadi? janjian. Oh janjian sama petugas. Rumah sakit. Petugas yang bawa gini jenazahnya ya. Tanggal berapa nih proses pembakaran kayak gitu kan kita nyari dewasa ya, cari hari yang pas ya. Ya tanggal situ. Berarti di detik itu juga meninggal, dibungkus, langsung didiamin di kamar jenazah, tinggal nunggu waktu aja. Ih, Tinggal dibawa aja. Makanya kita tuh pengen banget nih tahu gimana sih nenekku keluarganya gitu, karena nggak lengkap kayak itu kan. Kita bawa bantuan dari rumah ke sedre atau kuburan ya, terus tuh tinggal nunggu pihak rumah sakit bawa jenazah. Oh itu ke kuburan. Iya, Kuburan. Tapi nggak dikubur kan, dikremasi kan ya. langsung bakar. Awalnya sih nggak dikasih ya, dibakar karena takutnya coronanya katanya nular ya. Debu-debunya itu ya, Tapi keluargaku asap-asapnya. menentang hal itu. Kita tetap dari tradisi. Kamu nggak percaya tradisi, kamu pergi dari sini kayak gitulah. Oke. Ya kayak gitu Masih- dibakar. masih Tapi pas kental dibakar berarti tuh ya. nggak keluarga yang iniin juga, nggak boleh keluarga itu juga. Karena Tapi kita- keluarganya masih di sana kan, tapi jauh-jauh ya, nggak Iya, sedekat jauh. kayak biasanya itu ya. Kayak udah dipasangin, ada orang kecelakaan tuh di isi yang juga. kuning-kuning itu. Diisi kayak gitu tuh jauh. Oh berarti kalian nggak yang ikut, maksudnya megang Enggak, eh, petugasnya mayat, suruh. mayatnya, maksudnya Kayak dipegang-pegang. kan kita ngituin TT Iya. ya. Kita kasih petugasnya yang gini. Itu harusnya kan dari keluarga ya. Iya harusnya kan, harusnya Lebih kan- kasihan ke anaknya sih, kan nggak dapat Iya, nggak nyentuh. nyentuh, lebih kayak gitu. Kita Cucu-cucunya benar-benar nggak juga. boleh nyentuh sama petugasnya. Sampai tirte pun petugasnya tirte, yang ya. ngejalanin. Iya. Iya, Petugasnya kan pakai gitu ya. ya. seragam lengkap. Sampai udah dibakar baru dia pergi. Udah dibakar tapi abunya kita tetap Boleh ambil. gini. Karena makanya aku nggak ngerti, udah dibakar ditinggal sama petugasnya, baru keluarganya boleh nyamperin. Kan sama dengan aja Iya, dong, iya kan kan? abunya Ya kan? abunya tetap kita yang nyentuh. Apa bedanya? Nggak tahu aku, makanya dari situ tuh kita turunin, kita bawa balian situ. Oh, langsung ke kuburannya bawa balian. Masuk. Apa di rumah? Itu juga. Oh, berarti baliannya udah datang pas Nah, prosesnya iya, itu juga dong nenekku ya. turun, nenekku nangis. Dia cuma bilang gini sih, nggak apa-apa, itu cuma tradisi aja, nggak apa-apa, nggak harus banget. Cuma di sini dia ngerasa belum bisa masuk, belum bisa ke Pura Majapahit. Oh, Nah, kan belum benar yang kayak tadi aku bilang. dia masih di luar. Karena beberapa gitu tuh nggak dilakuin ya. Sama kayak di pasaran tuh kayak kehidupan di sini katanya, ya kan? Kayak Banten, dia tuh belum punya rumah di sana. Ya, berarti emang belum saatnya. Terus gimana katanya? Dia membantah itu kok bukan corona. Dia tuh emang sakit dari dulu, udah lama sakit, emang batuk-batuk mah itu. Nggak sakit corona, ini siasat dari orang-orang, nggak apa-apa. Itu dia bilang. Soalnya di booming-boomingnya corona, jadi Iya. dokter kan langsung kayak apa sih langsung menyimpulkan itu corona. Iya kan, bukannya aku dites lihat juga dulu. kan, kalau dapat satu mayat kini corona, rumah sakit dapat tunjangan 16 juta.
Oh, itu dipakai gini berarti ya? Iya, jadi Nggak tahu lah ya tahu guys. beritanya itu ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya, nanti coba tanya ke dokter kalian masing-masing kayak gimana, apakah benar itu. Soalnya satu mayat corona, satu orang sakit pun kalau meninggal pasti dibilang corona saat itu pas boomingnya corona. Nggak tahu kayak gimana kepastiannya, kami juga tidak tahu. Mungkin kita lanjut ke part 2 dulu ya. Kita lanjut ke segmennya Kak Depi yang mau menceritakan sesuatu juga. Oke, bye-bye guys. Lanjut ke part 2.